Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan manajemen konflik. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Saya Meita Natasha. Saya Nabila. Saya Muhammad Zaki Lana Firdaus. Saya Naimatus Solihah. Saya Natasha Sabdina. saya Ovita Dani. Saya Renata Kiki. Baik, langsung saja memasuki materi. Baik, dalam presentasi kali ini akan menjelaskan mengenai manajemen konflik permainan indoor dan manajemen konflik permainan outdoor. Baik, yang pertama yaitu game manajemen konflik indoor, kupas atau kursi panas. Yang pertama yaitu penerapan konsep kursi panas. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama kurangnya kolaborasi, yang kedua kurangnya kecepatan dalam mengatasi konflik, yang ketiga yaitu perasaan saling percaya kepada tim akan hilang. Adapun kelebihannya yang pertama meningkatkan fokus peserta, yang kedua memperluas wawasan peserta, dan yang terakhir mengelola emosi agar lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada strategi manajemen konflik kupas. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat membangun hubungan dan interaksi sosial, yang kedua meningkatkan emosional dan memperkaya pengalaman, yang ketiga meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan resolusi konflik. Selanjutnya ada kekurangan yaitu yang pertama potensi cedera fisik, yang kedua potensi konflik negatif, yang ketiga terjadi ketidakinklusifan antar pemain, dan yang terakhir mengurangi keterlibatan pemain yang tereliminasi sehingga menimbulkan kebosanan. Dan selanjutnya ada latihan penyelesaian konflik kupas. Adapun kelebihannya yang pertama, mengasah keterampilan dalam negosiasi, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah. Yang kedua, dapat berlatih menangani konflik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri. Dan yang terakhir, memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, keterbatasan realitas. Yang kedua, adanya sensitivitas dalam permainan. Yang ketiga, tidak relevan dengan semua dimensi. Dan yang terakhir, kesempatan yang terbatas dengan ketergantungan pada aturan permainan. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai game manajemen konflik outdoor PUSA, yaitu puzzle, lilin, dan sarung. Yang pertama, saya akan membahas tentang penerapan konsep PUSA. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas kelebihan dulu. Yang pertama, tim dapat belajar mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyelesaikan konflik dengan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif bagi semua tim. Yang ketiga, meningkatkan skill problem solving bagi setiap tim. Yang keempat, membangun interaksi dan hubungan baik antar anggota tim. Lalu saya akan membahas tentang kekurangannya. Yang pertama, game masih menggunakan format yang sudah ada atau kurang variasi dari game yang sudah ditampilkan oleh kelompok itu. Dalam game tidak selalu mencerminkan manajemen konflik. Baik, untuk yang selanjutnya ada strategi manajemen konflik pulsa. Ada poin kelebihan. Yang pertama ada mendorong pemikiran tim menjadi lebih kreatif. Dan yang kedua, tim dapat memberikan solusi yang unik. Yang ketiga, membantu dalam menyelesaikan teka-teki. Dan yang terakhir, ada dapat memperkuat hubungan antar anggota tim. Untuk kekurangannya, yang pertama ada anggota tim dapat merasa frustasi karena tidak menemukan solusi unik.
Dan yang kedua, dapat terjadi perbedaan pendapat saat memainkan games. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada latihan penyelesaian konflik. Yang untuk kelebihannya, pertama, mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dalam mengatasi hambatan-hambatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar anggota tim. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kerjasama tim. Yang keempat, mengajarkan untuk bertanggung jawab. Serta untuk kekurangannya, yaitu penyelesaian konflik lebih memusatkan pada kecepatan dan ketepatan. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian kesimpulan, yaitu pada permainan kupas atau kursi panas, kelebihan penerapan konsep, strategi, dan latihan penyelesaian konflik dalam permainan indoor kupas atau kursi panas melibatkan pembangunan keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan pemecahan masalah. Namun kekurangan dapat muncul jika tidak ada pengawasan yang cukup, mengakibatkan potensi konflik bertransformasi menjadi negatif dan mengganggu dinamika permainan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang untuk memastikan suasana yang positif dan memberikan peluang bagi pemain untuk mengembangkan keterampilan penyelesaian konflik dengan konstruktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari game pulsa. Game pulsa sendiri itu puzzle, lilin, dan sarung adalah permainan dengan pendekatan kolaboratif. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan ruang dan cuaca serta tantangan fisik bagi sebagian peserta game. Untuk kelebihannya yaitu dalam melibatkan keterlibatan aktif, pengalaman langsung, pembangunan tim, dan juga penggunaan simbolis menjadikan pilihan yang menarik untuk memperkuat keterampilan manajemen konflik peserta. Penting bagi fasilitator dan organisasi yang menggunakan metode ini untuk mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.